Halo teman-teman tim review, balik lagi bersama saya di sini dan kali ini di depan teman-teman semuanya ada sebuah mobil SUV, tepatnya LSUV 7 penumpang dan menggunakan menggunakan penggerak roda belakang. Yaps, ini adalah Daihatsu Terios tipe R ya teman-teman. Nah, sekedar informasi, Daihatsu Terios ini bukan mobil baru yang masuk ke Indonesia. Dia sudah lama, yang mana pendahulunya itu adalah sebuah mobil LSUV juga, namun sebutan LSUV pada saat itu belum sepopuler sekarang. Ini adalah penerus dari Daihatsu Taruna, kemudian Terios tipe yang sudah berubah menjadi Daihatsu Terios muncul di tahun 2006. Jadi Daihatsu ini Terios ini kolaborasi antara Daihatsu dan Toyota. Kita tahu dari tahun 2006 sampai tahun 2024 sekarang, dia itu nyaris sama ya, bisa dibilang sama ya dengan saudaranya yaitu Toyota Rush. Dari yang generasi pertama yang masih ada kondenya di bagian belakang sampai generasi kedua. Ini generasi kedua teman-teman yang sudah tidak ada kondenya. Walaupun generasi kedua, tapi dia ini sudah melakukan banyak facelift ringan ya. Jadi ada improvement dari tahun 2006, kemudian dia melakukan improvement lagi di tahun 2011-12, kemudian berubah jadi all new Terios dengan penggerak roda belakang dan dengan dimensi yang lebih panjang ini, serta sasis yang sudah semi monokok. Ini tahun 2018 dengan mesin 1500 cc, 2 NRVA DOHC yang sudah Euro 4. Jadi bagaimana sih mobil ini, fiturnya seperti apa, nanti kita akan ulas. Tapi sebelum itu kita akan simak penjelasan dari konsultan sales Astra Daihatsu Radio Dalam tentang mobil ini, penawaran terbaik bagi teman-teman yang mau beli. Yuks. Halo tim review. Nah, perkenalkan saya dengan Novia, sales Astra Daihatsu Radio Dalam. Nah, kalau untuk Astra Daihatsu Radio Dalam ini bertempat di Jalan Gandaria Utara, Radio Dalam Raya nomor 20, itu tepatnya di Jakarta Selatan. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang mau beli unit-unit Daihatsu, itu tentunya bisa beli dengan Novia di Astra Daihatsu Radio Dalam. Nah, kali ini kita mau mereview untuk Terios tipe X, R, dan selanjutnya. Nah, jadi kalau untuk Terios tipe X ini itu mulai OTR-nya di 244.050.000 dan sampai dengan 300 jutaan untuk OTR-nya. Nah, jadi kalau misalkan para teman-teman nih mau beli unit Daihatsu, Terios, Xenia, dan unit-unit Daihatsu lainnya itu bisa beli dengan Novia ya. Jadi kalau untuk Terios ini untuk DP dan angsurannya itu mulai dari, kalau untuk tipe X itu mulai dari DP-nya di 12 juta. DP-nya mulai dari 12 juta, angsurannya itu mulai dari 5.600.000-an. Nah, jadi kalau untuk Terios tipe R ini itu dia DP-nya itu mulai dari 23 juta, angsurannya itu di 6.200.000. Nah, jadi bagi teman-teman nih untuk beli unit Daihatsu, beli dengan Novia, itu banyak banget bonus dan benefitnya. Yaitu kita ada garansi 5 tahun untuk Astra World. Jadi kalau teman-teman mobilnya ada kendala di jalan, misalkan mogok atau akinya mati gitu ya, itu bisa beli dengan Novia dengan garansi 5 tahun. Itu ada layanan direknya juga, itu gratis. Nah, dan dapat cashback Astra Pay, hadiah elektronik, pokoknya banyak banget dah. Jangan lupa beli dengan Novia di Astra Daihatsu Radio Dalam. Jadi kalau untuk beli unit Daihatsu di Novia itu bisa hubungi di nomor 0819 5231 2550. Oke, nah jadi kalau misalkan tadi kan kita DP minimnya nih, kita akan kasih tahu untuk DP auto approve. DP auto approve itu mulai dari 30%, itu di kisaran 60 jutaan lah. Angsurannya itu di 3.600.000-an. Nah, jadi cepetan sekarang juga ada promo bunga 0% dan promo trade-in. Jadi promo trade-in ini cashback sampai dengan 5 juta rupiah. Jadi kalau misalkan teman-teman nih punya mobil lama, mau ganti mobil baru,
ke mobil Xenia, Terios ataupun yang lainnya, itu bisa banget dapat cashback sampai dengan 5 juta rupiah gitu. Oke. Nah, teman-teman, kita akan ulas bagian eksteriornya dulu ya. Mobil ini punya panjang 4 meter lebih dengan tinggi 1,6 dan lebar 1,7 ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan cantumkan di bawah untuk dimensinya. Nah, bagian depannya seperti ini. Dari pertama kali launching di generasi kedua ini di tahun 2018, tidak banyak perubahan untuk Terios sendiri. Ya, kenapa harus berubah? Dia sudah laku. Dan dia adalah satu-satunya LSUV yang, bukan satu-satunya, dua berarti ya sama saudaranya, yang masih menggunakan penggerak roda belakang. Ini sih patut diapresiasi, dan ini adalah salah satu nilai plus Daihatsu Terios ini. Oke, di bagian depan ada penyegaran sedikit dibandingkan yang versi sebelumnya di generasi kedua ini. Jadi dia sekarang yang untuk tipe R ya, ini sekarang sudah ada DRL, kemudian dia sudah ada fog lamp untuk tipe R. Lalu dia di sini ada garnish chrome, di sini grillnya black piano. Selebihnya mirip ya teman-teman, hanya beberapa lekukan-lekukan yang berbeda di generasi kedua ini dibandingkan generasi kedua yang pertama kali launching. Jadi ini improvement di tahun 2023 ya. Nah, mobil ini memiliki mesin 1500 cc dengan tenaga 104 PS dan torsinya 138 Nm. Ini kalau menurut saya cukup ya, karena untuk mobil ini transmisinya masih menggunakan transmisi matic konvensional, artinya untuk tarikan itu lebih responsif, jadi lebih nendang-nendang gitu teman-teman. Nanti kita coba akan test drive di segmen yang lain. Oke, untuk lampunya dia sudah LED, baik di tipe X sampai tipe R custom itu sudah LED. Karena Terios ini punya beberapa tipe ya. Tipe X ada manual dan matic, tipe R yang ini ada manual matic, kemudian ada R Deluxe dan R Custom juga. Semuanya ada manual dan maticnya. Ada beberapa perbedaan di antara beberapa tipe itu. Yang pasti mesinnya sama 1500 cc ya. Nah, tadi untuk tipe R itu tadi perbedaannya ada fog lampnya, kemudian dia ada depannya ada sensor parkir. Nah, untuk yang tipe R Custom itu bahkan sudah dilengkapi dengan kamera 360, teman-teman. Oke, mungkin bagian depan ya ini selera lagi. Silakan teman-teman nilai sendiri. Ada yang suka, ada yang kurang suka ya. Namanya produk itu nggak semua orang menyukainya, tapi yang pasti dia masih setia dan masih menggunakan penggerak roda belakang. Kita ke samping. Nah, ini untuk bagian sampingnya. Di antara LSUV yang lain, ini menurut saya mobil yang paling proper ya. Bannya besar, kemudian dimensi panjangnya cukup, terus ground clearance-nya juga tinggi. Dia memiliki ground clearance 220 mm dari permukaan tanah. Kemudian untuk fiturnya, walaupun ini mobil LSUV termurah ya untuk saat ini, teman-teman bisa cek di pasaran untuk kelas LSUV. Saya rasa Daihatsu Terios adalah LSUV termurah untuk saat ini di Indonesia. Fiturnya cukup mumpuni ya. Kita ke di eksteriornya aja nih. Dia sudah dilengkapi electric spion, retract, kemudian udah keyless entry. Lalu untuk suspensinya ini menarik ya. Dia suspensinya bagian depan MacPherson strut dengan stabilizer, bagian belakang 5-link dengan stabilizer juga. Jadi walaupun ya banyak yang berpendapat bantingannya begini, tapi minimal untuk Daihatsu memprioritaskan mobil ini karena dia mobil 7 penumpang, jadi ada stabilizernya biar nggak limbung lah, intinya seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk profil bannya juga besar banget ini. Dia punya ring 17 ya, 215/60 ring 17. Jadi proper banget. Untuk yang tipe R yang sebelumnya itu two tone, untuk yang model yang sekarang ini satu warna tapi sudah alloy, dan saya lebih suka yang seperti ini, jadi warnanya lebih gelap. Apalagi kalau warna hitam itu lebih bagus lagi, lebih sporty lagi. Nah, khas dari LSUV ini ada over fender, tapi over fendernya saya juga suka, dia nggak keluar, nggak berlebihan, menyatu dengan bodi. Dan bentuknya tuh pas gitu, nggak berlebihan. Di sekeliling bodinya dia sudah dilengkapi dengan over fender khas dari mobil crossover.
Oke, kemudian dia sudah dilengkapi dengan talang air untuk yang tipe R ini, dan ada roof rail untuk yang tipe R ini, dan ini bisa dipakai. Ini besi ya, keren. Karena ada sekelas mobil LSUV yang roof railnya tidak bisa digunakan. Kalau ini bisa dibuat untuk roof track atau dan lain sebagainya, teman-teman. Buat bawa barang juga bisa banget. Kita ke bagian belakangnya, kita intip. Nah, ini tampilan belakangnya, teman-teman. Jadi untuk generasi kedua ini memang untuk yang improvement di tahun 2023 itu nggak banyak berubah ya, karena menurut saya udah bagus, udah enak dilihat, dan udah modern gitu. Kita lihat aja di sini lampunya udah LED, hanya kombinasi ya LED dan halogen. Lampu mundur masih halogen, lampu sen masih halogen, tapi minimal untuk lampu malamnya ini udah LED, karena ini penting banget. Kita lihat mungkin di malam hari teman-teman kalau ngelihat mobil truk gitu ya, mohon maaf nih, lampunya tuh ada nggak kelihatan. Inilah pentingnya LED, dia tuh bisa memancarkan cahaya yang lebih terang gitu dibandingkan lampu halogen. Ini nilai plus, teman-teman. Kemudian dia udah ada wipernya. Untuk yang tipe R ini dia sudah dilengkapi sensor parkir 2 buah. Kemudian ada kamera mundur juga untuk yang tipe R ya. Sayangnya belum ada defogger. Wajar untuk mobil dengan high level ya. Ini tipe R ini bukan tipe bawah, tapi harganya di bawah 300 juta, 280-an juta, teman-teman. Apalagi kalau udah dipotong cashback itu bisa di bawah 280 mungkin. Nanti teman-teman konsultasikan saja sama sales konsultannya. Terus dia di sini ada spoiler, di sini stop lampnya juga LED. Kemudian untuk yang tipe R ini dia beda warna ya dengan over fendernya atau body kitnya. Ini warnanya lebih ke abu-abu. Kalau yang tipe X itu warnanya hitam. Nah, dia juga sudah untuk knalpotnya udah ada pelindungnya. Oke, kita coba ke bagasinya. Nah, ini dia. Khas dari Daihatsu, dia pasti ada pembatasnya di sini nih. Jadi jaring-jaring ya, semua mobil dari Sigra, Ayla, Xenia itu ada. Dan untuk ke mobil ini, karena sasisnya ini kombinasi antara leather frame dan monocoque, makanya untuk baris ketiga itu bisa dilipat tapi belum rata lantai, teman-teman. Belum rata lantai ya. Tuh, masih begini. Tapi untuk buat barang bawaan cukup lah. Ini kan bisa ditekuk lagi nih. Nah, jadi seperti ini nih. Walaupun mungkin bukan yang terluas di kelasnya, tapi ini cukup. Yang penting belakang masih ada space ya. Lalu untuk baris ketiga juga dia sudah dilengkapi dengan headrest, ada seat beltnya juga. Jadi seat beltnya tuh sampai belakang. Bahkan yang di tipe R Custom dia sudah dilengkapi 6 airbag. Oke, kita langsung ke interiornya. Let's go. Oke, ini dia interiornya, teman-teman, dari Terios tipe R ini. Yang tadi saya bilang ini di generasi kedua ini untuk bentuk tidak ada perbedaan ya, apalagi di interiornya. Jadi bentuknya masih sama dengan generasi kedua yang pertama kali keluar, hanya saja untuk warnanya berubah. Terus untuk fitur-fiturnya juga ada upgrade atau ada penambahan. Oke, kita ini aja langsung nih penambahannya. Kalau yang sebelumnya belum ada wireless charging, untuk yang tipe R di tahun improve tahun 2023-2024 ini sudah ada wireless chargingnya. Kemudian untuk warnanya ya, dia lebih dominan ke warna hitam. Baik tipe X, tipe R, R Custom itu lebih dominan ke warna hitam, teman-teman. Ini ada black glossy, garnish ya, black glossy. AC-nya udah, yang sebelumnya juga udah ada auto. Ini salah satu nilai plus ya, karena ada mobil yang tidak dilengkapi dengan auto untuk AC-nya. Untuk harga 280-an, bahkan yang tipe X itu murah banget, itu bisa di bawah 250, 240-an. Yang tipe X AC-nya beda. Oke, untuk kuncinya seperti ini, dia udah keyless ya, teman-teman. Untuk tipe R ini, kalau tipe X itu masih mata kunci. Oke, kemudian dia ke bagian sini untuk kursinya dia masih full fabric, teman-teman. Untuk transmisinya masih transmisi konvensional biasa, PRND D32L. Jadi teman-teman jika ingin berakselerasi
itu bisa nurunin transmisinya dari D ke D3, dari D ke 3 atau D ke 2. Nah, itu ini sih menurut saya untuk transmisi ini saya pernah nyoba transmisinya karakter konvensional itu tenaganya lebih nendang-nendang. Mungkin untuk tenaga di bawah ya, karena tergantung mesin ya. Tapi untuk transmisi saya sebenarnya lebih suka yang seperti ini. Dia udah dilengkapi dengan 2 buah SRS airbag. Untuk fitur keamanannya udah lengkap banget, ABS, EBD, brake assist, vehicle stability control, dan lain sebagainya. Untuk head unitnya kita coba lihat ya teman-teman, karena ini untuk head unitnya juga ia cukup komplit ya. Dia sudah dilengkapi dengan Android Auto, Apple CarPlay, radio, media, dan lain sebagainya. Hanya saja ukurannya ini masih kecil ya. Kayaknya ini masih 6 inch teman-teman untuk ukurannya sendiri. Ada USB, power outlet. Untuk ini mungkin kita ke bagian sini ya. Nah, untuk tipe R dia sudah dilengkapi dengan engine start. Tapi saran saya kalau teman-teman mau menghidupkan mesin, itu kan sebenarnya tinggal injek rem langsung tekan ya. Tapi alangkah lebih baiknya itu untuk menghemat daya aki. Jadi sekali, 2 kali ini membuat mobil lebih awet. Kemudian langsung tekan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, dia juga ini idling on off-nya aktif ya teman-teman. Nah, bisa di on off-in. Jadi kalau idling on off ini dia fungsinya untuk kalau teman-teman berhenti dalam cukup waktu yang cukup lama, dia akan mematikan mesin. Jadi mesinnya mati sendiri. Lalu ketika teman-teman mau jalan lagi, mesinnya otomatis nyala. Jadi lebih ke aki yang bekerja ya. Kalau mau di off-in bisa teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan vehicle stability control. Untuk bahan bakar ya ini 1 kilometer kayaknya dia mampu menempuh jarak 1:13 bisa nih. 1:13, 1:12 tergantung kaki ya. Bahkan bisa di atas itu. Karena kita pengguna 1500 itu di atas 1:13. Oke, untuk setirnya dia belum teleskopik pastinya. Nah, untuk yang tipe R dia udah auto ya. Untuk lampunya udah auto, untuk wipernya udah intermittent. Kemudian di sini ada pengaturan untuk multimedianya. Kursinya bisa diatur naik turun. Oke, tapi untuk posisi paling rendahnya segini. Posisi paling rendahnya masih tinggi ya, teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka mobil yang rendah, ini bukan pilihan sih. Jadi ini mobil SUV diperuntukkan untuk posisi mengemudi yang tinggi juga. Tapi oke lah ya, untuk visibilitasnya masih enak. Reclining, sliding dan lain sebagainya pastinya. Untuk auto di bagian power window. Sekarang kita ke baris kedua yuk. Nah, ini posisi baris keduanya teman-teman. Jadi lega ya, karena dimensinya tadi 4,4 meter, lumayan panjang mobilnya, makanya dia punya dimensi yang lumayan. Oke, untuk AC-nya udah double blower pastinya, dan ini udah full black ya. Jadi lebih banyak dominan berwarna hitam. Tempat penyimpanan banyak, bahkan cup holder itu ada di atas, ada di bawah. Ini keren ya, teman-teman. Walaupun ada masih jahitan-jahitan palsu, tapi di sini ada bahan-bahan fabric nih, teman-teman. Oke. Lalu di bawah sini ada cup holder juga, banyak banget lah. Mobil Indonesia itu selalu harus banyak cup holdernya. Baris kedua bisa di sliding. Jadi bisa sampai segini. Kalau teman-teman masih merasa sempit di baris ketiga, bisa sampai maju begini, tetap punya space. Ini posisi mengemudi saya yang tadi ya. Dan bisa reclining juga. Yuk kita intip ke baris ketiganya sedikit. Nah teman-teman, ini posisi baris ketiga. Coba kita iniin. Nah, masih ada space ya. Masih ada space untuk legroomnya. Sedikit, walaupun sedikit, tapi headroomnya lumayan. Walaupun sedikit, agak tegak ya kalau di baris ketiga ini. Untungnya ada headrestnya. Dan ada seat beltnya. Ada power outletnya juga di sini. Ada sound sampai belakang. Ada cup holder juga. Jadi mobil ini cukup proper buat teman-teman yang punya keluarga banyak.
Itu teman-teman, yuk kita ke depan lagi. Oke, mungkin itu aja teman-teman ulasan sekilas saya tentang Daihatsu Terios. Jadi all new Daihatsu Terios ini generasi kedua, yang mana Terios sudah punya nama di Indonesia. Dia generasi sebelumnya itu ada Daihatsu Taruna, kemudian di 2006 Daihatsu Terios muncul dengan konde belakang, penggerak belakang alternatif dari Avanza dan Xenia. Sekarang ini lebih gagah lagi dengan penggerak belakangnya, dengan kapasitas kabin yang lebih lega dibandingkan Terios generasi pertama. Jika teman-teman pernah punya mobil ini, apa kendalanya, apa istimewanya, boleh komentar. Atau jika ada kritik, boleh komen teman-teman. Terus ikuti tim review, like, share, dan subscribe. Terima kasih.